nama Tuhan, shalom Bapak Ibu yang terkasih. Mari kita datang di hadapan Tuhan pada hari ini. Mari kita memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan. Walaupun kita tidak berkumpul dalam satu tempat dengan situasi yang buruk ini, tetapi saya percaya ketika kita datang dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, saya percaya hadirat Tuhan itu akan dinyatakan di dalam kehidupan setiap kita. Saya ajak semua jemaat Tuhan untuk bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu, kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami. Kalau kami ada sampai saat ini itu karena kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Pada saat ini kami datang di hadapan Tuhan membawa pujian penyembahan kami. Kami rindu Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Bila Engkau yang berkuasa di tengah-tengah kami, lah setiap pujian penyembahan kami, nama-Mu ditinggikan dan bahkan nama-Mu dimuliakan ya Tuhan. Dan bahkan Engkau disenangkan lewat pujian kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu memberikan kekuatan di dalam kehidupan kami. Walaupun kondisi dan situasi Tuhan Yesus yang mengimpit kami, kami percaya tangan-Mu yang kuat yang selalu menopang kami. Terima kasih Tuhan. Tiada pernah ku ragukan kasih setia-Mu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Katakan sama-sama di hadapan Tuhan. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Kita pujikan pujian ini bersama-sama di hadapan Tuhan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolong kami. Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolong dalam hidup kami. Kami begitu yakin dan kami percaya dengan hal itu Tuhan. Walau 1000 rebah di kanan kami, rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku,
Kau tetaplah Allah penolongku. Amin Yesus. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Mari kita sama-sama memuji Tuhan pada hari ini. Mari kita bersatu hati memuji Dia, memuliakan namanya, meninggikan Dia, mengagungkan namanya. Oh, kami bersyukur Tuhan, terima kasih buat kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Kami menyembah, ku bersyukur Tuhan atas kemurahan-Mu di dalam hidup kami. Mari kita sama-sama menyembah Dia pada hari ini. Muliakan Dia lewat pujian penyembahan. Engkau berikan yang terbaik di hadapan Tuhan. Berikan pujian yang terbaik di hadapannya pada hari ini. Mari kita sama-sama menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Kami percaya Tuhan, di tengah badai kehidupan, kami percaya Engkau selalu ada di dalam hidup kami. Engkau tidak akan pernah sedetik pun meninggalkan setiap kami. Kami rindu hadirat-Mu Engkau nyatakan dalam hidup kami. Bila kekuatan-Mu mengalir dalam hidup kami. Di masa sulit ini kami rindu kekuatan-Mu selalu melingkupi kami Tuhan. Oh, kuasa-Mu bekerja Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau baik, Engkau sangat baik. Terima kasih Tuhan. Walaupun 1000 rebah di sisi kami, kami percaya tangan Tuhan lebih kuat daripada segalanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Walau 1000 rebah di sisiku, katakan Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Oh, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolong kami Tuhan. Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus. Sekali lagi sama-sama katakan di hadapan Tuhan. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolong kami. Haleluya. Oh,
10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan kami goyah Tuhan, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Berikan sorak-sorak yang lebih meriah untuk Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Di tengah badai kehidupan, tangan Tuhan yang kuat yang selalu menopang hidup kami. Kalau sebentar Tuhan, kami rindu memuji, memuliakan Engkau lebih lagi. Yang sudah saya bersorak memuji nama Tuhan bersama saya, katakan amin. Mari kita sama-sama memuji Tuhan. Mari kita sama-sama untuk bersorak-sorai memuji nama Tuhan. Mari kita sama-sama meninggikan Dia pada saat ini. Karena kita percaya Dia adalah kekuatan kita. Dia sumber pengharapan dalam hidup kita. Amin. Katakan sama-sama di hadapan Tuhan. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kanan, ku tahu janji-Mu Engkau bersamaku. Serukan sama-sama di hadapan Tuhan. Takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti diri-Mu. Hey! Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tangan-Mu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Engkau sumber kemenangan kami Tuhan. Engkaulah kekuatan kami di tengah badai Tuhan. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Amin. Beribu rebah di sini, berlaksa di sisi kanan, ku tahu janji-Mu Engkau bersamaku. Sama-sama katakan di hadapan Tuhan. Takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti diri-Mu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tangan-Mu, perlindunganmu. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Takkan pernah goyah keyakinan kami, takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti diri-Mu. Hey! Kaulah kuatku, kebanggaan. Engkau kekuatan kami Tuhan. Engkau kebanggaan setiap kami. Kuat tangan-Mu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenangan. Kaulah kuat, kebanggaan, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tangan-Mu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Sumber kemenanganku. Sumber kemenanganku. Haleluya, berikan sorak-sorak yang lebih meriah untuk Tuhan kita. Kita percaya kekuatan kita hanya berasal daripada Tuhan. Amin. Dipersilakan duduk kembali Bapak Ibu. Saat ini kita mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami sungguh percaya Tuhan, di tengah badai kehidupan, Kau selalu bersama dengan kami.
Kau tidak akan pernah meninggalkan setiap kami. Tangan-Mu yang kuat yang selalu mengangkat kami itu, yang memberikan kami kekuatan untuk menghadapi masa sulit ini. Terima kasih Tuhan. Saat ku berada di tengah gelombang, Kau ada di sana. Hadapi cobaan, lewati ujian, tangan-Mu melindungiku. Kasih-Mu menguatkanku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Kau pertolongan kami Tuhan. Kami percaya janji-Mu Tuhan, bahwa Engkaulah kekuatan kami. Amin. Saat ku berada di tengah gelombang, Kau ada di sana. Hadapi cobaan, lewati ujian, tangan-Mu melindungiku. Kasih-Mu menguatkanku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Engkau kemenangan kami Tuhan, Engkau pertolongan kami, Engkau perlindungan kami Tuhan. Engkaulah yang memberikan kami kekuatan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sama-sama katakan di hadapan Tuhan. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan, Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Tuhan kemenanganku. Berikan sorak-sorai yang terbaik untuk Tuhan. Haleluya.
Shalom jemaat Tuhan, dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudari berada pada hari ini, saya percaya kita semua dalam keadaan yang baik, kita semua dalam keadaan yang sehat. Saya terus berdoa agar setiap kita senantiasa dalam perlindungan, penyertaan, dan pemeliharaan Tuhan. Ibadah raya minggu depan pada tanggal 23 Agustus masih akan diadakan secara online. Bapak Ibu bisa mengikutinya melalui channel YouTube GPI Maranatha mulai pukul 7.30 pagi dan dapat diakses sepanjang hari. Seluruh ibadah di GPI Maranatha masih akan diadakan secara online dan ibadah offline baru akan diadakan dengan mengikuti perkembangan informasi seputar penyebaran dan jumlah penambahan pasien COVID-19 terutama di kota Surabaya. Bapak Ibu bisa mendapatkan seluruh update terbaru mengenai GPI Maranatha melalui akun sosial media GPI Maranatha yang terdapat di dalam Facebook, Instagram, dan YouTube GPI Maranatha. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk memberikan persembahan, baik itu persembahan persepuluhan, ataupun persembahan diakonia, dapat memberikan melalui transfer ke nomor rekening yang dimiliki GPI Maranatha. Atau Bapak Ibu juga bisa memberi melalui scan QR Code GPI Maranatha. Kami juga mengajak seluruh Bapak Ibu untuk kita bersama-sama bersatu hati berdoa bagi beberapa pokok doa berikut ini. Yang pertama, kita mau berdoa bagi bangsa dan negara supaya dilindungi dan cepat dilalukan dari pandemi virus corona. Yang kedua, kita mau berdoa bagi Bapak Presiden dan Wakil serta seluruh menteri agar mereka diberikan hikmat dan kebijaksanaan dalam setiap pengambilan keputusan. Yang ketiga, kita mau berdoa bagi seluruh tenaga medis yang berada di garda terdepan dalam menangani pasien yang terjangkit dengan COVID-19 supaya mereka tetap sehat dan dilindungi Tuhan. Yang keempat, kita mau berdoa bagi seluruh rakyat Indonesia agar senantiasa dilindungi dan diberikan kekuatan dalam menghadapi situasi sulit ini. Yang kelima, kita mau berdoa bagi seluruh anggota jemaat GPI Maranatha supaya mereka tetap setia dan taat kepada Tuhan serta senantiasa diberkati dan dilindungi Tuhan. Yang keenam, kita mau berdoa bagi GPI Maranatha dan pekerjaan Tuhan di GPI Maranatha. Berdoa bagi gembala sidang, hamba-hamba Tuhan, full-timer gereja, serta bagi seluruh pelayan Tuhan yang melayani di GPI Maranatha. Dan yang terakhir, kita mau berdoa bagi diri sendiri agar kita semua diberikan kekuatan, perlindungan, serta senantiasa ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang memiliki permohonan doa ataupun kebutuhan untuk konseling, dapat menghubungi tim pengembalaan GPI Maranatha melalui WhatsApp ke nomor 081 135 6515. Demikian beberapa pengumuman yang dapat saya sampaikan untuk hari ini. Dan mari bersama kita menerima firman Tuhan hari ini. Shalom saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan yang baik, kami bersyukur karena sampai hari ini Tuhan pelihara, tak kekurangan hidup kami. Tuhan telah melindungi kami melewati masa-masa yang sulit. Dan sehari ini kami bisa mendengarkan firman-Mu. Kami mau Tuhan menjamah dan melawat kami. Kami merindukan pertolongan Tuhan terjadi dalam setiap kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagian-bagian yang tidak berjalan, berfungsi dengan sehat. Dalam nama Tuhan Yesus, dijamah dan disembuhkan oleh Tuhan. Pertolongan Tuhan mengalir dalam kehidupan setiap jemaat Maranatha. Yang kekurangan Tuhan berkati, dan yang membutuhkan pertolongan Tuhan berikan jawaban. Allah yang setia adalah Allah yang dapat diandalkan. Engkaulah Yesus yang telah menyelamatkan kami. Engkaulah Tuhan yang sangat kami hormati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kebenaran firman Tuhan disampaikan, hati kami terbuka dan menerima dengan penuh sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita telah 5 bulan lamanya tidak mengadakan ibadah di gereja. Kita mengadakan ibadah secara online dan Bapak Ibu semua saudara ibadah dengan penuh sungguh-sungguh. Tapi saya menemukan beberapa data dari sebuah penelitian bahwa ternyata ditemukan 30% jemaat setiap minggu ketika diadakan ibadah online menganggap bahwa ibadah sedang liburan
Olehnya selama 5 bulan ini 30% jemaat tidak pernah mengikuti ibadah di mana-mana. Ibadah online di gereja maupun ibadah online di gereja lain. Semua memandang bahwa saat ini agama Kristen sedang liburan. Nah, saudara-saudara, betapa jauhnya kita dari hadapan dan hadirat Tuhan. Kita memandang 5 bulan tidak perlu berurusan dengan Tuhan, tidak perlu bergaul dengan Tuhan, dan kita begitu jauh dari hadirat dan hadapan Tuhan. Dan ada orang yang berkata begini, apakah tidak mengikuti ibadah itu berarti kita tidak masuk surga? Nah, ada pandangan-pandangan yang mengatakan bahwa orang yang sudah percaya Tuhan Yesus tidak perlu ibadah. Olehnya 5 bulan tidak ibadah dianggap sah-sah saja dan tidak perlu menjadi kerisauan. Karena Kristus telah mati di atas kayu salib dan orang tidak perlu mengikuti ibadah lagi. Nah, hal yang sama terjadi di bangsa Israel. Bangsa Israel itu tidak menyembah lagi kepada Tuhan dan bangsa Israel itu menyembah kepada dewa-dewi Baal dari bangsa kafir. Mereka menyembah dan mereka lupakan akan Tuhan dan menganggap bahwa mereka itu adalah umat kesayangan Tuhan dan tidak lagi peduli dengan Tuhan yang menyayangi mereka. Dan pada akhirnya Allah menghukum bangsa Israel. Bangsa Israel dibuang dan menjadi tawanan bangsa Asyur. Nah, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, dan ketika bangsa Israel menjadi orang yang terbuang, bangsa yang dijajah oleh bangsa lain, hidup mereka sangat menderita. Yang jelas menderita secara fisik, menderita secara mental, karena bukan lagi menjadi bangsa yang merdeka, bukan menjadi bangsa yang sangat maju dan diberkati, tapi menjadi bangsa yang penuh dengan kemunduran dan dihina, direndahkan oleh bangsa lain. Orang-orang yang selalu memandang bahwa dirinya yang paling bisa, dirinya yang paling ngerti, dirinya yang paling penting akan menemukan bahwa ternyata hidupnya bukan apa-apa. Dan ketika suatu hari Tuhan memberikan hajaran supaya orang bertobat, lalu orang baru bertanya, kenapa saya dihajar? Itulah yang seringkali terjadi dalam kehidupan bangsa Israel. Dibuang dan menderita dan jauh dari hadapan Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, nah ada banyak jemaat yang merasakan hari-hari belakangan ini jauh juga dari hadapan Tuhan. Mereka tidak merasakan apa-apa. Mereka tidak merasakan lawatan dan jamahan Tuhan. Hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan mengenai kekuatan kasih setia Allah. Kekuatan cinta Tuhan Allah yang bernama Yesus Kristus itu dalam hidup setiap kita. Dan saya mau mengambilnya dari sejarah kehidupan bangsa Israel. Kita akan sama-sama membaca dalam Yesaya 54 ayat 6 sampai ayat yang ke-10. Yesaya 54 ayat 6 sampai ayat yang ke-10. Sebab seperti istri yang ditinggalkan dan yang bersusah hati, Tuhan memanggil engkau kembali. Masakan istri dari masa muda akan tetap ditolak, firman Allahmu. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau. Tapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani engkau, firman Tuhan penebusmu. Keadaan ini bagiku seperti pada zaman Nuh. Seperti aku telah bersumpah kepadanya bahwa air bah tidak akan meliputi bumi lagi. Demikianlah aku telah bersumpah bahwa tidak akan murka terhadap engkau dan tidak akan menghardik engkau lagi. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu,
dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihi engkau. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, hubungan bangsa Israel dengan Allah digambarkan sebagai hubungan suami dan istri. Allah sebagai suami yang setia bagi bangsa Israel. Dan umat Tuhan itu digambarkan sebagai istri yang tidak setia. Ia bercampur gaul dengan dewa-dewi bangsa asing. Tidak lagi ingat akan Tuhan, kekasih jiwanya yang telah mengasihi dan telah memilih hidupnya. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, itulah gambaran banyak orang hari-hari belakangan ini yang menganggap bahwa Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib, tidak perlu lagi ibadah. Dan orang-orang memandang bahwa hidup seperti itu, yang penting Tuhan telah mati. Saya mau jadi apa, tidak ada yang peduli. Dan akibatnya terjadi kekeringan rohani, orang-orang menjadi mudah marah, mudah tersinggung, mudah sinis. Saya barusan mengikuti sebuah seminar. Dalam seminar online itu disampaikan, selama 5 bulan berlangsungnya virus COVID-19 yang melanda dunia ini, di Jawa Timur, angka kekerasan seksual terhadap anak-anak dan keluarga meningkat. Kenapa? Karena takut akan Tuhan tidak ada lagi. Nah, itulah yang digambarkan dalam kitab Yesaya mulai pasal 1 sampai pasal yang ke-39. Dan pada bagian yang kedua dari pasal 40 sampai 55 digambarkan, maka Allah membuang bangsa Israel itu dan dia dijajah di bawah bangsa Asyur. Di dalam tekanan itu, saudara-saudara, orang jadi kehilangan pengharapan. Orang tidak lagi berani tegak berdiri dan menengadahkan wajahnya, menatap apa saja. Di dalam keadaan yang penuh dengan penderitaan, kesusahan, dan kesulitan itu, bangsa Israel kehilangan jati dirinya karena dia sudah berada ditawan oleh bangsa lain. Bukan cuma setahun, bukan cuma 2 tahun, ia dibuang oleh Tuhan. Bangsa itu menjadi jajahan bangsa lain 70 tahun lamanya. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita baru 5 bulan tidak bisa bersekutu di gereja. Itu pun karena keadaan yang sangat memaksa supaya orang bisa selamat, tidak tertular virus, dan bisa hidup lebih panjang, lebih lama karena masih belum ditemukan vaksin dan obatnya secara khusus. Tapi orang sudah mulai berpikir, ternyata tidak beribadah kepada Tuhan, tidak ada pengaruhnya dalam hidup ini. Nah, hari ini saya benar-benar harus menyampaikan sebuah pergumulan yang sedang dihadapi oleh banyak orang mengenai kehidupan bangsa, kehidupan jemaat, khususnya yang susah untuk beribadah di gereja. Kalau ada gereja melakukan ibadah offline atau onsite kembali seperti dulu, maka orang dengan mudah berkata, ya, terlalu berani mengambil resiko bahwa di tengah-tengah pandemik ini masih ada gereja yang buka secara onsite. Tapi ketika tidak diadakan ibadah onsite, orang hanya mengikuti ibadah secara streaming atau online. Orang lalu berkata begini, ternyata nggak ikut ibadah nggak apa-apa. Dan kalau ibadah makan-makan dan sambil tidur-tiduran dan bahkan tertidur beneran, Allah juga tidak marah. Nah, hari ini saya mau menyampaikan bahwa batas kemurahan Allah itu sungguh ada. Jangan pernah main-main dengan kemurahan Tuhan. Nah, keadaan saudara yang sekarang penuh dengan pergumulan, keadaan saudara yang mungkin penuh dengan penderitaan, seringkali saudara nggak sadar bahwa keadaan itu akibat kita jauh dari hadapan Tuhan. Kita kurang lagi bergantung kepada Tuhan. Itulah yang dialami oleh bangsa Israel. Dia dibuang. 70 tahun lamanya.
tidak pernah bisa melihat sukacita, kemewahan, kejayaan dari bangsa umat pilihan Tuhan. Tetapi di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah kesulitan yang sedang dihadapi oleh bangsa itu, ketika orang Israel tidak lagi bisa memandang ke depan, dia hanya bisa menunduk, meneteskan air mata, karena kehidupannya penuh dengan penderitaan, kekurangan, dan kesulitan itu, kita menemukan dua hal, kebenaran yang tidak boleh dilupakan oleh bangsa Israel dan oleh kita hari ini. Yang pertama, kasih setia Tuhan tidak dapat dipisahkan oleh keadaan apapun. Sekalipun bangsa Israel itu menderita, tertawan, terbuang, terjajah, terhina, direndahkan oleh bangsa lain. Tapi kekuatan kasih Tuhan kepada bangsa Israel itu tidak dapat dipisahkan oleh keadaannya yang penuh dengan kemiskinan dan kemelaratan itu. Mari saya ajak saudara membaca ayat yang ke-10. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang, firman Tuhan yang mengasihi engkau. Sekalipun bangsa Israel telah berdosa menyembah kepada dewa-dewi bangsa kafir, sekalipun keadaannya sekarang melarat, tertawan, menderita, malu, tapi saudara-saudara, bangsa Israel itu tetap dicintai oleh Tuhan. Kasih setia Tuhan tidak pernah beranjak. Orang yang kehilangan kasih Tuhan tidak akan pernah bisa bertahan hidup. Itulah neraka yang sesungguhnya. Ketika hadirat Tuhan tidak ada menyertai, ketika Tuhan tidak lagi bersama-sama, itulah neraka yang sesungguhnya. Tetapi sekalipun dalam keadaan tertawan, berada di negeri asing, bangsa itu tetap mengalami kehadiran kasih setia Tuhan dalam hidup mereka. Saudara-saudara, banyak orang yang hari-hari belakangan ini juga merasa menderita, kehilangan jati dirinya. Karena mungkin pekerjaannya sudah tidak ada lagi. Omsetnya menurun, pekerjaannya harus terhenti. Bahkan tidak tahu harus berbuat apa lagi. Usaha online gagal, bisnis itu tidak berhasil, orang hutang tidak membayar. Semua kekecewaan numpuk jadi satu. Tapi hari ini saya mau memberitahukan kepada saudara, dimanapun saudara sekarang ini sedang melihat dan mengikuti ibadah ini, bahwa kekuatan kasih setia Tuhan itu tidak pernah berubah, tidak dapat dipisahkan oleh keadaan saudara yang penuh dengan segala kesulitan dan kesusahan itu. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya teringat akan anak bungsu yang meminta harta warisan kepada orang tuanya, sekalipun orang tuanya masih hidup. Anak bungsu yang terhilang itu berfoya-foya dengan semua hartanya. Tapi ketika dia mulai melarat karena tidak lagi bekerja, hanya menghambur-hamburkan harta warisan orang tuanya, dia teringat akan rumah bapaknya. Dan dia bermaksud untuk kembali. Dan ketika dari jauh anak itu melangkah dan kembali untuk pulang kepada bapaknya. Bapaknya penuh harap, menunggu-nunggu supaya anaknya itu segera sampai. Dan ketika sampai diberikan bajunya, jubah kebesaran untuk anaknya yang sudah lama hilang itu diberikan, diciumi, dan diadakan pesta untuk anak yang terhilang itu. Tidak lagi dipandang siapa keadaannya yang sekarang, tapi dia Bapa yang baik itu menerima penuh dengan kasih. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, itulah kasih setia Tuhan. Itulah cinta Tuhan dalam hidup kita. Tidak pernah melihat keadaan kita. Apakah kita sedang kaya raya, apakah kita sedang bangkrut, apakah kita sehat,
apakah kita sedang sakit, apakah kita sedang berhasil, apakah kita sedang di bawah. Tuhan tidak pernah memperhatikan semuanya itu. Yang Dia lihat adalah kehidupan saudara yang sangat dicintai oleh Tuhan. Itulah Allah yang disembah oleh setiap anak-anak Tuhan yang percaya kepada Yesus. Kasih setia Tuhan tidak lekang oleh panas, tidak lapuk oleh hujan. Artinya kasih setia Tuhan itu tidak pernah berubah selama-lamanya. Kualitas kasih Tuhan itu sempurna. Saudara-saudara, pernahkah saudara melihat Yunus yang disuruh ke Niniwe, tapi dia berbalik ke Tarsus. Kehidupan nabi yang jauh dari hadirat Tuhan. Dia memberontak kepada Tuhan, dia melawan kepada Tuhan. Tapi Tuhan tidak pernah membuang dan menghancurkan hidupnya. Apapun keadaan Yunus, Tuhan tetap mencintai. Dikeluarkan Yunus dari mulut ikan itu, dimuntahkan, dan supaya Yunus kembali tegak bisa berdiri di darat, berjalan ke depan penuh dengan kebaikan Tuhan. Demikian juga dengan saudara-saudara semua. Engkau yang seringkali merasakan bahwa hidup ini jauh dari hadapan Tuhan. Keadaanmu mungkin tidak lagi bisa bangga. Sebab pekerjaan yang kau banggakan sudah hilang. Engkau menganggap semuanya selesai, tidak bisa bangkit lagi. Tapi ada Tuhan, saudara-saudara, yang terus-menerus mengasihi saudara. Yang terus-menerus mendampingi saudara. Yang terus-menerus akan mengangkat hidup saudara. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Kasih setia Tuhan tidak pernah lekang oleh panas. Tidak pernah lapuk oleh hujan. Kasih setia Tuhan itu untuk selama-lamanya tidak pernah berubah. Kasih setia Tuhan digambarkan oleh Yesaya tidak akan beranjak, artinya tidak akan pindah, tidak akan pergi dari hidup kita. Kasih setia Tuhan itu tidak akan bergoyang, dia tetap akan terus berada dalam hidup saudara. Olehnya hari ini saya mau mengatakan bahwa ada kepastian terhadap semua janji-janji Tuhan yang pernah disampaikan oleh Tuhan akan terjadi dalam hidup kita. Karena dia bukan Allah yang berdusta. Dia adalah Allah yang mengasihi kita. Sekali dia berjanji, dia pasti akan menggenapi. Apapun yang saudara pegang janjinya, dia akan bekerja secara nyata dalam hidup kita. Membangkitkan kita. Membuka setiap pekerjaan yang dulunya saudara mungkin harap-harapkan dan dambakan. Memberikan pekerjaan-pekerjaan baru. Dan hidup kita akan diberikan berkat yang melimpah. Saudara-saudara, kita tidak punya alasan karena ibadah online, maka kita tidak merasakan hadirat Tuhan. Karena Tuhan sekali-kali tidak pernah beranjak. Karena Tuhan tidak pernah bergoyang. Kasih setia Tuhan tetap selama-lamanya. Rasul Paulus menggambarkan bagaimana kasih setia Tuhan itu dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Apakah penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Ada orang yang suka mengatakan, karena saya tertindas Pak, saya merasa tidak layak untuk ibadah. Karena saya enggak punya Pak, saya merasa tidak layak di hadapan Tuhan. Tapi Paulus menyampaikan, tidak ada yang bisa memisahkan, membuat tembok dalam hidup ini yang menyebabkan kasih Tuhan itu terblok, tidak bisa menjangkau hidup kita. Kasih Tuhan itu saudara-saudara tidak pernah bergoyang, tidak pernah keluar dari hidup kita. Dia tetap ada dalam hidup kita, terus mencintai kita. Dalam ayat yang ke-39 Rasul Paulus mengatakan, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kasih setia Tuhan ada dalam hidup kita. Itulah yang dialami oleh bangsa Israel. Itulah juga yang sedang saudara alami. Keadaan boleh saja bergoyang. Keadaan boleh saja berubah. Yang dulunya makmur, sekarang kehidupannya penuh dengan kekurangan.
Yang dulunya sehat sekarang mungkin makin tua, makin rentah, makin berkurang kekuatannya. Tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Kasih setia Tuhan itu adalah jaminan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tidak ada satupun yang bisa memisahkan kita. Saya mengulang-ulang dalam khotbah-khotbah saya bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan saudara. Bisnis boleh lesu, tapi Tuhan tetap cinta sama saudara. Saudara mungkin jauh dari Tuhan, mungkin saudara sudah berdosa. Kekerasan rumah tangga, masalah seksual dalam rumah yang menimpa anak-anak, seringkali tidak pernah diungkapkan oleh siapapun. Tapi sekalipun kau berdosa di hadapan Tuhan, Tuhan tetap mencintai saudara. Itu sebabnya hari ini adalah kesempatan untuk bertobat. Apapun yang sudah saudara lakukan, inilah kesempatan untuk bertobat. Siapapun saudara, kalau ada dosa yang sedang saudara simpan, ini kesempatan untuk bertobat dan menangislah di hadapan Tuhan. Karena engkau sudah mendukakan, melakukan yang jahat di hadapan Tuhan. Saya tidak tahu, tapi saya harus menyampaikan kebenaran ini. Saya yakin Tuhan ada di tengah-tengah kita. Yang kedua, saudara, kebenaran apa yang kita bisa lihat dari kebenaran bangsa Israel yang telah kita baca tadi. Yang kedua, kuat kasih setia Tuhan memberikan kita keberanian untuk menatap masa depan. Kalau Tuhan saja tidak pernah menolak kita, kalau Tuhan saja selalu mau bersama dengan kita, yang gagal, yang kekurangan, yang sepi bisnisnya, yang lesu, apalagi saudara-saudara yang perlu ditakutkan, kita akan memandang ke depan bahwa sesungguhnya ada masa depan bagi setiap orang yang percaya. Perhatikan saudara, sebab biarpun gunung-gunung beranjak, bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu. Sekalipun keadaan kita saudara bergoyang, tidak ada lagi kekuatan dan kebanggaan, tapi kasih setia Tuhan tidak akan beranjak. Artinya apa? Kasih setia Tuhan saja tidak pernah berubah. Apalagi yang kita takutkan. Ini memberikan dorongan kepada kita untuk berani menatap masa depan. Jangan takut. Kita harus melangkah. Jangan susah. Kita harus kembali tegak. Sebentar lagi gereja akan mengadakan kebaktian ibadah offline. Ada banyak orang yang paranoid dan mengatakan nanti kalau ibadah offline pasti akan ada yang namanya ketularan penyakit. Saya mau beritahu, kita bisa tertular di mana saja. Ibadah offline belum tentu menular kalau kita menggunakan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh WHO maupun oleh pemerintah. Kita menjaga ibadah ini dengan sangat hati-hati. Kita mengharapkan supaya semua jemaat bisa mengikuti ibadah. Secara bertahap kita mulai mencoba untuk beribadah. Pemerintah memberitahukan sedang ada percobaan vaksin yang akan diproduksi massal oleh pemerintah. Dan sedang dipesan ketika ini berhasil 1-2 bulan lagi akan dicetak, dibuat 2,5 juta vaksin. Dan terus akan ditingkatkan supaya semua bisa memperoleh vaksin COVID-19. Saudara-saudara, kita bisa memandang ke depan. Saya mau beritahu sama saudara, hari-hari belakangan ini bursa saham mulai menghijau. Harga-harga saham mulai naik. Artinya apa? Orang mulai percaya bahwa COVID ini akan segera berakhir. Masa depan kita akan berjalan kembali. Yang 5 bulan itu telah lewat dan kita berhasil melewatinya. Dan bulan September ini mudah-mudahan, kalau Tuhan izinkan, sementara saudara terus-menerus mendoakan, kita akan memulai ibadah on-site. Sudah 5 bulan lebih saudara, kita tidak ibadah. Kita akan ibadah pada bulan September. Kita melangkah dengan iman.
Sekalipun mungkin kita tidak lagi bisa ibadah 2 jam, 1,5 jam, mungkin di bawah 1 jam. Tapi biarlah setiap saudara merasakan suasana rohani bagaimana Tuhan melawat kita. Saudara-saudara, masa depan itu ada. Jangan pernah berpikir bahwa kita akan selamanya tinggal di rumah dan tidak perlu ibadah lagi. Tuhan memberi kesempatan kita untuk bertobat, untuk merenungkan diri, untuk kembali mulai memikirkan siapakah kita di tengah-tengah keadaan seperti ini. Orang-orang yang mengandalkan kekayaannya akan kehilangan kekuatannya. Kenapa? Karena bukan gagah, bukan kuat, tapi karena roh Tuhan, orang itu bisa bertahan sampai hari ini. Saudara-saudara, saya mendengar ada banyak pengusaha top yang sedang menjadi korban COVID-19. Ketika itu terjadi, maka orang mulai sadar, bukan gagah, bukan kuat, bukan kekayaan, bukan kejayaan, bukan kehormatan yang bisa menyelamatkan kita, tapi hanya Tuhan yang bisa menyelamatkan. Saya berdoa supaya tidak ada satupun jemaat yang mengalami masalah karena COVID-19 ini. Orang boleh saja sakit, orang boleh saja kena COVID-19, tapi tidak harus meninggal. Kenapa? Karena ada pertolongan Tuhan dalam hidupnya. Saudara-saudara, saya mau membacakan ayat terakhir. Amsal 23 ayat yang ke-18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Kasih setia Tuhan memberikan kita keberanian menatap masa depan. Bahwa masa depan itu ada. Kita akan bangkit kembali, kita akan maju bersama, kita akan beribadah kembali di gereja. Kita akan penuh sukacita dan bersorak-sorai. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kasih setia Tuhan selalu ada dalam hidup ini. Saya berdoa apapun keadaan saudara, saudara tetap akan mengalami kemurahan dan kebaikan Tuhan. Karena kasih setia Tuhan tidak pernah berubah. Saya mengkhotbahkan ini karena saya punya keyakinan yang kokoh. Bahwa Tuhan itu Allah yang setia. Apapun yang pernah saudara lakukan, apapun yang pernah saudara kerjakan, kalau itu negatif, bertobatlah. Kalau itu salah, mengakulah di hadapan Tuhan. Menangislah di hadapan Tuhan. Dan kalau engkau pernah melakukan yang baik, teruslah berkobar-kobar. Teruslah menyala-nyala bagi Tuhan. Karena Tuhan itu Allah yang setia. Kekuatan kasih setia Tuhan tidak pernah berubah dan tidak pernah bergoyang. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih dan bersyukur sebab Tuhan telah menolong dan memberikan kami kebenaran firman-Mu. Bahwa kekuatan kasih setiamu selalu ada dalam hidup kami. Tidak pernah bergoyang, tidak pernah berubah. Engkau Allah yang tetap mengasihi kami apapun keadaan kami. Sekalipun kami mungkin gagal, sekalipun kami mungkin menjadi orang yang sedang menderita, dan mungkin hidup kami ada yang sudah jatuh dalam dosa, Tuhan tetap memeluk kami. Seperti Tuhan menanti-nantikan anak yang terhilang. Seperti Tuhan menjawab doa Yunus dari dalam perut ikan yang gelap, yang tidak bisa melihat dunia. Semuanya itu Tuhan berikan kepada setiap kami juga yang berdoa dan memandang kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dimeteraikan firman Tuhan untuk diingat, untuk mengerjakan perubahan dalam hidup kami. Bahwa apapun keadaan kami dicintai dan diterima oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Tiba saatnya kita menerima doa berkat. Mari kita sama-sama untuk bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Mari kita angkat tangan kita sama-sama di hadapan Tuhan. Mari kita pujikan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Katakan
Katakan dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita sama-sama mengangkat tangan. Kita akan menerima berkat Tuhan sebelum kita mengakhiri ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkatilah hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu. Engkau sehat dan tidak sakit-sakitan. Engkau dijauhkan dari segala macam penyakit, diberikan imunitas yang tinggi, karena engkau takut akan Tuhan. Diberkatilah pekerjaanmu, apa yang kau usahakan, apa yang kau rintis, apa yang sedang engkau kembangkan, dibuat Tuhan menjadi berhasil. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak bergoyang atas kehidupanmu. Dan apapun yang sedang kau anggap sedang membuat hidupmu susah, kiranya Tuhan memberikan penghiburan dan jalan keluar. Tuhan itu Allah yang baik, Tuhan itu Allah yang setia, memberkati hidupmu. Diberkati setiap doa dan kerinduanmu. Apa yang kau doakan didengar dan dijawab oleh Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dimeteraikan setiap berkat, pertolongan dan kemurahan Tuhan itu menjadi milikmu. Sejak hari ini sampai selama-lamanya. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Saudara-saudara, kalau Tuhan izinkan, bulan September kita akan mengadakan ibadah onsite di dalam gereja. Dan saudara-saudara yang mempunyai keberanian untuk pergi beribadah, silakan datang. Saudara yang ragu-ragu, saudara yang gak berani, saudara yang memandang belum waktunya, silakan saudara mengikuti ibadah online. Karena kita akan mengadakan onsite di dalam gereja dan mengadakan streaming dalam YouTube, Facebook, dan Instagram. Mudah-mudahan semua saudara bisa mengikuti ibadah dimanapun dan apapun pilihan yang saudara tetapkan. Mau ibadah onsite, mau ibadah online, Tuhan memberkati semua saudara. Sampai berjumpa di waktu yang akan datang. Tuhan memberkati. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Oh Yesus, sejauh langit dari bumi, oh begitu besarnya kasih-Mu. Engkaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku.